Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Seperti biasa di Mutiara Pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Said Samsuri selaku Kepala MTSN 1 Sumeneb. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita di studio. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Mudah-mudahan Mbak Gita dan seluruh kru di RRI dan seluruh pemirsa dan pendengar dalam keadaan sehat walafiat pula. Baik, insya Allah. Sepertinya sedang ada acara di luar kota ya, Ustadz Said. Insya Allah. Iya Mbak. Ini ada kegiatan di luar kota, Mbak. Oke, semoga selalu diberikan kelancaran untuk agenda hari ini Ustadz Said. Dan pendengar, kita akan ngobrol terkait dengan topik kita, yaitu perhatikan niatmu dalam beramal. Nah, Anda juga bisa bergabung nanti setelah mukadimah dari Ustadz Said di 66539666231 kode area 0328 atau 081133455101. Silakan sebagai penghantar di hari ini Ustadz Said. Baik, terima kasih Mbak Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal atau perbuatan itu binniyati. Alba itu harfu jar dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Itu alba harfu jar. Adapun maknanya bisa bermakna asbab, bisa bermakna wasilah, bisa bermakna macam-macam nanti baknya. Bin niyati tergantung niatnya, atau bin niyati bersamaan dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama dan sesungguhnya likulli imri'in bagi setiap orang itu ma nawa, tergantung dari apa yang ia niati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Dilanjutkan oleh baginda Rasul dalam hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka hijrah itu atau kebaikan hijrah. Ingat kita dulu masa Rasulullah, hijrah itu merupakan perpindahan dari kota Mekah. Rasulullah pindah dari kota Mekah menuju Madinah. Ini perjuangan yang luar biasa, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, meninggalkan tanah luhur, tanah tumpah darah, meninggalkan harta benda untuk menuju Madinah dalam rangka mempertahankan akidah. Ini yang harus kita garis bawahi. Maka barang siapa, kata Rasulullah, sampai digambarkan hijrahnya itu untuk Allah dan untuk Rasulnya, semata-mata karena pengabdian kepada Allah dan ittiba' lir Rasul, faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila ma ila Allah wa rasulihi. Maka kehijrahannya itu ila Allah wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya. Artinya ketika ikhlas karena Allah, karena keimanan, karena mempertahankan tauhid, maka itulah sesuai dengan niatnya hijrah tersebut. Faman kana hijratuhu, ini
ila mra'atin ila dunya yusibuha. Pemangkana maka barang siapa hijratuhu yang hijrahnya lidunya yusibuha, karena dunia yusibuha yang akan ia peroleh, awimra'atin atau seorang perempuan, gara-gara perempuan yang kiuha yang bisa ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya tergantung dari apa yang diniatkan atau tujuan dari hijrah tersebut. Sesuai dengan amal perbuatan itu, sesuai dengan niat dari awal. Oleh karena itu para pemirsa dan pendengar Pro1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa komentar dari para ulama bahwa yang pertama, seluruh perbuatan manusia itu harus dimulai dengan niat. Dan pahala dari perbuatan-perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya. Ini disampaikan oleh Rasulullah, jika amal perbuatan sebesar apapun, bahkan sampai hijrah, ketika tujuannya untuk muatan dunia, maka ya yang didapat adalah muatan dunia tersebut atau tujuan dunia tersebut, bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau imra'atin, atau karena seorang perempuan yang kiuha yang bisa ia nikahi. Ini dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa asbabul wurud dari hadis ini adalah disebutkan menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat bahwa di zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki itu melamar perempuan yang bernama Ummu Qais, melamar seorang perempuan Ummu Qais, tetapi Ummu Qais menolaknya, tidak mau. Sama sekali tidak mau. Ini sama-sama muslim. Maka penolakan tersebut, walaupun ditolak, dan penolakan tersebut ditaruh dalam hatinya dan menjadi sesuatu bahwa Ummu Qais harus menjadi milikku. Sampai-sampai Ummu Qais hijrah dari Mekah menuju Madinah, ia ikut hijrah pula. Hijrahnya ia berharap, siapa tahu kalau di Madinah Ummu Qais bisa berubah pikiran, berubah hati, bisa hatinya terpaut kepadaku dan aku bisa aku nikahi, kata seorang laki-laki tersebut. Maka ketika hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, melamar lagi pada Ummu Qais dan ternyata Ummu Qais itu mau terhadap laki-laki tersebut. Maka dijulukilah dalam sebuah di kota Madinah oleh masyarakat Madinah, oleh sahabat pada waktu itu, disebut dengan muhajir Ummu Qais. Ini hijrahnya bukan untuk apa, tapi untuk lamarannya agar tidak tertolak oleh Ummu Qais. Dan ternyata benar, ketika di situ Ummu Qais bisa dipersunting oleh laki-laki tersebut. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa niat, ini yang pertama, bahwa seluruh amal ibadah harus diniati dengan baik. Harus diniati dengan baik. Yang kedua, pahala dari amal ibadah kita tergantung dari niatnya. Dan ada lagi yang ketiga, bahwa oleh para sahabat disebutkan bahwa innamal a'malu binniyah, ini merupakan separuh dari urusan agama kita. Separuh dari urusan agama kita. Mengapa dikatakan separuh? Karena hadis ini merupakan induk daripada ubudiyah kita, ubudiyah manusia. Karena seluruh amal ibadah atau ibadah-ibadah yang pokok, ini sepakat para ulama bahwa ibadah-ibadah yang pokok, ibadah-ibadah yang pokok merupakan ibadah yang mahdhah, ibadah yang inti. Tidak sah ibadah tersebut kecuali harus diawali dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum syariah, sepakat ulama bahwa ibadah yang pokok tidak sah kecuali diawali dengan niat. Kemudian adapun ibadah-ibadah yang wasail, ibadah yang perantara, yang bukan pokok dalam artian bukan induk, maka ikhtilaf ulama. Abu Hanifah mengatakan tidak perlu diniati, tetapi sudah include, cukup dengan ibadah pokoknya. Imam Asy-Syafi'i dan waghairuhum, dan selain Imam Syafi'i atau 3 mazhab yang lain mengatakan tetap harus diniati. Sebagai contoh, kita ada ibadah yang mahdhah yang bernama sholat, misalnya sholat itu adalah ibadah pokok. Wasail, perantara daripada ibadah sholat itu adalah kita sah sholat kita manakala harus kita suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil, serta suci dari najis. Nah, suci dari hadas besar merupakan wasail, suci dari hadas kecil merupakan wasail,
dan suci dari najis merupakan wasail untuk ibadah sholat, untuk kesahan daripada sholat. Karena wasail artinya wasilah semata, maka wudhu atau mandi ketika kita hadas besar, niat di situ diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak usah niat, artinya cukup merupakan bukan merupakan apa namanya an-niyatu huwa al-kamalu, untuk menunjukkan kesempurnaan. Tetapi Imam Syafi'i dan Gairuhum mengatakan niat di situ tetap merupakan apa namanya syaratus sehat, syarat kesahannya. Jadi tidak sah. Sehingga ketika diperdebatkan semacam itu oleh para ulama, sikap kita adalah kehati-hatian. Kita tetap harus apa namanya mempergunakan niat yang tulus. Al-waqtu niyatu awalul ibadah. Adapun waktu nih kita berniat pada awal ibadah. Ketika kita mau melaksanakan ibadah di awal pelaksanaan ibadah itu adalah niat. Adalah waktu niat atau apa namanya saat kita melaksanakan ibadah pertama kali, maka disitulah berniat. Contoh sholat, ketika takbiratul ihram, maka disitulah waktu kita berniat. Kemudian ketika kita wudhu, maka ketika mengusap wajah, disitulah waktu kita berniat. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun. Wa mahalluha, dan adapun tempat daripada berniat itu adalah al-qalbu, di hati. Ingat, hati. Wa talaffudu biha sunnah. Dan adapun melafatkan dari niat-niat itu adalah merupakan ibadah sunnah. Artinya yang untuk liusaidah al-qalbah, untuk membantu fokus kepada hati kita. Artinya apa yang bisa kita ambil dari pendapat ulama ini? Ketika kita berniat di dalam hati, bedakan antara melafatkan dengan mengingat. Ketika melafatkan mungkin agak panjang. Saya berniat sholat duhur 4 rakaat, itu panjang. Tapi ketika lafaz tersebut kita ingat, kita rangkum, dan dimasukkan dalam hati, mungkin cukup 1 detik kita sudah bisa melafatkan niat tersebut atau mengingat niat tersebut. Beda antara melafatkan dengan mengingat dalam hati. Karena niat itu yang dibaca adalah di dalam hati. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pendengar Pro 1 yang juga saya muliakan, bahwa niat merupakan a'zamul ibadah. Niat bagi seorang mukmin itu merupakan ibadah yang paling agung. Karena sebaik apapun bentuk ubudiah kita, perbuatan kita, sebaik apapun, ketika niatnya tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya para pemirsa, ketika niat kita baik, walaupun di pelaksanaannya ternyata di dalam pelaksanaan kita banyak bolong-bolongnya atau kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala sudah menilai dengan niat tulus kita dengan kebaikan yang luar biasa. Sehingga sabda Rasulullah, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu khairun, jauh lebih baik, min amalihi, daripada amal perbuatannya itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan niat atau al-qasdu, kemudian apa yang disebut dengan azmu. Ini ada beberapa pendapat daripada ulama perbedaannya antara al-niyatu, al-qasdu, dan al-azmu. Beda antara kita berangan-angan akan melakukan sesuatu, kemudian al-azmu, berkehendak untuk melakukan sesuatu, dan al-qasdu, menyengaja, untuk sengaja kuat untuk melakukan sesuatu dari amal ibadah kita. Mungkin ini Mbak Gita sebagai pengantar saya dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaat buat kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Gita untuk diskusi bersama-sama, melihat dan mendengar masukan-masukan dari para pemirsa semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz Said. Saya undang Anda pendengar, silakan di 665396, 662317, kode area 0328, atau di 081133451101. Tadi Ustadz Said mengatakan bahwa memang ini yang penting adalah ibadah yang pokok, kemudian niatannya lillahi ta'ala begitu Ustadz ya. Iya. Oke.
Saya undang Anda, silakan pendengar. Ketika misalnya kita kita kan eh, selalu punya pikiran, Ustadz. Ketika Hmm. kita berbuat baik, balasannya surga, begitu ya. Iya. Ketika kita melakukan amal ibadah, balasannya keriduan Allah. Boleh nggak kita, Ustadz, ketika em, ini barangkali level keikhlasan juga dipertanyakan begitu ya, Ustadz. Hmm. Ketika kita membantu seseorang, em, kadang kan ada yang berpikir, ya saya berbuat baik karena memang diperintahkan oleh agama dan saya sedang melakukannya dan saya ingin masuk surga begitu. Kemudian Hmm. ada juga yang pengen eh, berbuat baik karena mengharap ridho Allah begitu. Nah, ini terkait keikhlasan hati ketika kita berbuat baik, Ustadz. Em, Hmm. Ketika kita meminta balasan surga atau ridho Allah, ini sah-sah saja begitu ya, Ustadz ya. Atau kita harusnya ya udah berbuat baik karena kewajiban saja yang sudah diajarkan agama tanpa ada niatan. Ini baiknya yang bagaimana, Ustadz? Ya, baik. Eh, oleh para ulama, adapun niat tersebut seorang hamba kepada pencipta. Ini saya menggunakan kalimat seorang hamba kepada pencipta Ya. atau seorang hamba yang mengaku hamba kepada tuannya atau seseorang seorang hamba kepada bosnya. Mm, Ini bisa kita analogikan seperti itu. ya. Ketika seorang tukang atau kita selaku orang yang mengharapkan balasan, imbalan, mengharapkan keuntungan yang bersifat bisa kita raih, maka itu tidak jauhnya kita dengan at-tajir atau orang yang al-amil atau at-tajir, seorang pedagang atau seorang yang tukang atau apa namanya, yang bekerja untuk orang lain yang mengharapkan apa sih imbalannya? Apa sih imbalannya? Itu. Yang kedua, kita kepada seorang hamba, ini seorang hamba kepada bos yang pertama. Yang kedua, seorang hamba kepada tuannya. Artinya, ia berbuat baik karena sudah merasa dia tuan saya. Ia seorang tuan saya. Saya harus menservis dengan baik. Saya harus berbuat dengan baik. Jadi pekerjaannya karena ia sudah banyak berbuat baik kepada dia, maka kepada tuannya ia juga harus membalas kebaikan. Ada yang ketiga, seorang hamba kepada pencipta. Ketika ia merasa bahwa dirinya hamba Allah, ia hamba Allah, penciptanya Allah, yang mengatur semua Allah, yang memfasilitasi semua Allah, maka otomatis tidak ada lain kecuali penghambaan semata. Ya, saya bekerja, ini bukan untuk mendapat pahala, bukan untuk mendapat pujian, apalagi untuk mendapatkan imbalan yang setimpal dengan perbuatan saya. Tidak. Tetapi saya ingin berbuat baik semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari pencipta saya, mengharap keridhaan semata. Sehingga kenapa? Karena saya pun ada ini karena pencipta. Amal perbuatan saya karena pencipta. Seluruh yang terkait dengan saya adalah pencipta. Nah, kesadaran semacam itu yang membuat kita sebagai orang yang benar-benar mukhlisin. Disampaikan oleh eh, para ulama bahwa sohih amalaka bil ikhlas wa sohih ikhlasuka bit tabarri minal hauli wal quwati. Perbaiki sohih amalaka, perbaiki amal ibadahmu dengan ikhlas. Jadi tulus sebagaimana yang tadi, ketiga-tiganya boleh. Itu termasuk ikhlas, boleh. Itu diperbolehkan. Analogi saya yang tiga itu termasuk pada kategori ikhlas sudah itu. Maka perbaiki niat sohih amalaka, perbaiki amalmu dengan ikhlas. Tetapi ingat kata ulama ini, wasohih ikhlasoka, dan perbaiki keikhlasanmu bitabarri minal hauli wal quwwah, yakni dengan merasa tidak punya kekuatan dan tidak punya daya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya, termasuk saya bisa berbuat kebaikan itu karena Allah, bukan karena fisik, bukan karena mindset, bukan karena logika saya, atau bukan karena hati saya. Tidak. Semuanya sudah dikembalikan kepada Allah. Jadi yang ada
yang ia lihat, yang ia rasakan, kemudian yang ia tuju hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ia tidak mengharap imbalan apapun juga karena ia tahu saya bisa bagaimanapun juga. Bahkan saya akan bagaimana itu sudah tergantung dari penciptanya. Ini termasuk daripada orang yang mukhlisin, orang yang kholis, orang yang murni, orang yang tulus pengabdiannya kepada Allah. Bukan sebagai seorang yang tukang, apalagi orang yang hamba yang punya hutang budi. Tidak. Tapi ia memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Orang Madura bilang, pasrah bungkol ke Allah. Pasrah bungkol semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh-boleh saja sebagaimana disampaikan Mbak Gita, sah-sah saja. Kita beramal untuk mendapatkan pujian atau balasan dari Allah, baik berupa surga atau berupa akhirat nanti. Mudah-mudahan saya selamat dari saksi api neraka. Boleh. Itu termasuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh untuk urusan dunia kita. Ya Allah, saya beramal ini agar saya mendapatkan rizki yang tulus dan rizki yang halal dan banyak darimu. Bersalat duha misalnya. Atau ya Allah, saya tahajud ini agar anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Itu kan termasuk urusan dunia. Atau bahkan ya Allah, saya sholat ini maletak malarat udikna. Ya enggak apa-apa, silakan. Itu sah-sah saja. Dan itu tidak akan merusak niat kita. Tetapi ketika diukur dengan derajat atau level penghambaan kita kepada Allah, ya di situ tadi kita levelnya. Tergantung dari niat kita. Sehingga niatul mukmin itu khairun min amalihi. Niat seorang mukmin jauh lebih baik min amalihi dari amal perbuatannya. Bahkan dalam beberapa riwayat, orang yang tidur malam pun berniat bangun pagi, berniat bangun tengah malam untuk sholat tahajud, maka ia sudah kelewat, kebablas, sampai subuh, dari niatnya saja, ia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang aqaimul lail, orang yang qiyamul lail. Orang walaupun tidak melakukan, ia sudah dicatat sebagai orang yang sudah sholat tahajud, sholat dan seterusnya dan seterusnya. Ini dari induknya atau dari pentingnya niat dari seorang mukmin, Mbak Gita. Oke, baik. Baik, ada yang bergabung di line telepon kami. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Dengan Dede di Selopeng. Baik, Pak Dede, silakan pertanyaannya. Iya. Tertarik apa yang disampaikan Pak Ustadz Tulisan. Misalkan meskipun kita tidak melakukan, ya istilahnya ya karena ketidaksengajaan, karena kebablasan begitu, namun niatnya itu sudah dicatat. Yang jadi pertanyaan ya, tentu ini menarik bagi saya. Ya, maksudnya ya, untuk langkah selanjutnya mungkin saya itu harus memperbanyak niat, meskipun tidak nanti soal melakukannya atau melaksakannya itu kan ya tergantung nanti aja gitu. Apakah niat saya itu juga mendapatkan pahala itu, Pak Ustadz, dengan hanya berniat begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tertarik dengan penghambaan kita terhadap Allah begitu. Seringkali kita mendengar itu, misalkan dari seorang penelpon, ada yang tidak mau menyebut namanya, misalkan hamba Allah, itu mungkin yang biasa menyebutnya begitu. Yang jadi pertanyaan, kita itu sering mengaku hamba Allah. Namun yang jadi unek-unek pemikiran saya, apakah Allah itu mengaku bahwa sayalah pribadi sebagai hambanya begitu? Diakui begitu maksudnya ya? Iya. Oke. Ya, mungkin segitu aja untuk soal penghambaan itu. Karena penghambaan hanya saya sendiri yang mengaku hamba Allah. Namun apakah Allah mengaku juga kalau saya ini sebagai hambanya begitu? Oke, baik, paham. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustadz dari Pak Dede. Yang pertama ini terkait niat ya. Bolehkah berniat begitu? Nanti dikerjakan atau tidak? Ya, mau temu deki katanya gitu. Gimana? Silakan.
Baik, terima kasih Mbak Gita dan Pak Dede di Selopeng. Eh, Kalimat an-niyah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beda dengan antara niat, kemudian qasdu, niat, qasdu, kemudian azmu dan syakku. Itu ada beberapa perbedaan. Ketika orang berniat, maka satu, niat itu adalah kekuatan dalam fisik dan batin kita untuk melakukannya. Itu bedanya. Artinya sudah disebut dengan niat, itu sudah bersungguh-sungguh akan melakukan. Beda beda dengan yang namanya qasdu. Hanya hanya apa namanya? Berniat kita hanya berangan-angan. Kalau saya ya kebetulan nanti misalnya kalau bangun bisa mau sholat, kalau enggak ya enggak. Itu bukan kekuatan yang luar biasa dalam hati, tidak termasuk niat kalau seperti itu. Itu qasdu. Kemudian ada azmu, yaitu berazam. Kita bisa mendengar uang azam, uang yang kita kumpulkan untuk berangkat umroh atau haji, itu disebut dengan uang azam. Artinya apa? Ia belum berangkat umroh, belum berangkat haji, baru mengumpulkan uangnya, uang itu disebut azam. Jadi seperti itu. Azam itu masih ada semacam antara 50% antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Antara berniat dan tidak berniat, itu masih 50-50. 50%, 50%. Nah, itu azam. Ada zon, ada syak. Nah, itu ada pembahasan dari para ulama. Niat itu kata kuncinya sudah benar-benar kuat keinginannya dan sudah benar-benar tertanam di pikirannya serta dalam hatinya untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu niat. Jadi tidak ada kalimat mutu-mudeki, tidak ada kalau niat. Saya akan sholat tahajud. Tidak, karena sudah kebiasaan. Pasti. Nah, bahasanya pasti sudah. Bukan imun ngiding deki sholat tahajud. Tidak. Itu namanya masih kosdu. Tapi kalau niat, nanti malam saya pasti. Nah, ini pasti. Dalam hatinya, dalam keinginannya. Pasti sholat tahajud. Nah, itu yang disebut dengan kosdu. Tetapi dengan demikian, walaupun demikian, kita tidak ada salahnya untuk memperbanyak dan memperbaiki niat. Apa yang bisa kita niati, itu wajib atau sebaiknya kita perbanyak niat. Perbanyak niat kita. Mudah-mudahan saya bisa umroh. Mudah-mudahan saya besok bisa begini. Bisa melakukan itu dan ini. Itu niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu bersama dengan kudrah irada Allah. Itu yang pertama, keunggulan kita memperbanyak niat yang baik. Tapi walaupun secara definisi itu belum termasuk kepada niat yang sesungguhnya. Yang kedua, Mbak, pertanyaannya bahwa Ya, tadi diakui. Kalau kita mengakui kita adalah diakui penghambaannya. ya. Baik. Pengakuan. Kalau Allah sendiri sudah mengakui bahwa kita itu hamba Allah. Ya ibadi. Ya, banyak Allah menyebutkan dalam hadis-hadis kursi, ya ibadi, lau alimta. Ya hamba kita Allah, penghambaan kita. Nah, tergantung daripada sejauh mana amal dan perbuatan serta keterpautan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejauh dari keterpautan hati kita, ketulusan hati kita, dan implementasi amal kita kepada Allah, disitulah derajat kita atau derajat penghambaan kita kepada Allah. Jadi kalau bertanya, sejauh mana saya diakui sebagai hamba oleh Allah, maka jawabannya, sejauh mana pula engkau mengaitkan atau engkau menambatkan hatimu dan menyerahkan amal ibadah perbuatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ derajat penghambaanmu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan apakah diakui oleh Allah atau tidak, tetapi sejauh mana saya sudah melakukan dan melaksanakan tahapan-tahapan penghambaan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasi'un. Allah muhitun bikulli kamal. Allah diliputi dengan kesempurnaan. Allah tidak pernah membatasi rahmatnya. Penghambaan Allah, artinya pengakuan kehambaan Allah, penghambaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya itu, Allah senantiasa mengakui semuanya. Makanya disampaikan oleh Allah, rahmati wasi'at kulla syai'.
rahmatku, termasuk pengakuan kehambaan dari Allah kepada umatnya, kepada makhluknya, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Di semesta ini diakui oleh Allah sebagai ciptaannya, dan semesta ini diakui oleh Allah sebagai hambanya. Nah, tinggal kita sejauh mana tahapan dan level kita sudah melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urusan diterima atau tidak itu adalah perkara lain, Mbak kita. Sehingga dirubah mindset kita. Apakah saya diterima oleh Allah atau tidak? Bukan itu yang kita maksud. Tetapi apakah saya sudah maksimal menghambakan diri kepada Allah atau tidak? Apakah saya sudah maksimal beramal ibadah kepada Allah atau tidak? Itu yang harus kita pikirkan. Bukan bagaimana Allah kepada kita. Jangan. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ketika kita menghadap berlari kepada Allah, kita menuju Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan menuju kepada kita dengan berlari. Ketika kita menuju Allah, setahap demi setahap, maka Allah jauh lebih cepat kepada kita semua. Itu mungkin Mbak Gita. Baik, ini namanya ada penelpon terakhir kita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ricky Anggara, Mbak Gita. Pak Ricky Anggara. Iya. Baik, silakan. Batuan. Di Batuan, Pak Ricky. Pertanyaannya silakan. Pak Ustadz, mana lebih afdol menahan kentut apabila dari sholat tahajud itu sampai subuh, dan setelah subuh nunggu duha? Itu biasanya kan saya kan sudah 50 ke atas. Yeah. Jadi mungkin tidak bisa nahan kentut. Mana lebih afdol menahan kentut sama sholat duha, menunggu duha itu? Apa kentut dulu baru ambil wudhu lagi setelah subuh itu? Soalnya kan saya bersalawat kepada atau ditahan saja begitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batuan, Pak Riki. Silakan Ustadz bisa langsung ditanggapi barangkali. Siap Pak Gita. Pak Riki, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kita kecuali dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian Allah juga dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa ibadah itu makruh hukumnya ketika dilakukan dengan menahan kencing, menahan BAB, termasuk menahan kentut untuk tidak, dan menahan misalnya kita harus menguap, tidak menguap, ditahan semuanya, itu makruh hukumnya. Kita sholat, sebelum sholat kita sudah menahan harus dibuang, ya buang dulu. Kita perbaharui lagi sholatnya, perbaharui lagi wudhunya, dan sholat kembali. Itu makruh hukumnya. Dan itu termasuk menyiksa diri. Jangan lakukan. Sebagaimana pertanyaan Pak Riki tadi, ketika harus berkentut, ya kentut. Kemudian apakah membatalkan kepada ittisol, kepada persambungan ibadah kita? Tidak membatalkan. Mungkin yang kita maksud bersama, barang siapa yang setelah subuh berjamaah, kemudian ia tidak berbuat apa-apa kecuali berzikir dan ibadah sampai menjelang duha, maka pahalanya setara dengan ibadah umroh. Kamilatan. Sempurna. Ibadah umroh yang sempurna. Dari sholat subuh, fajar, sampai sholat duha, ia tidak melakukan tidak melakukan hal-hal lain kecuali ibadah dan itikaf di dalam masjid, misalnya, maka pahalanya sama dengan kesempurnaan ibadah umroh. Mungkin itu yang kita maksud. Nah, bagaimana kalau antara subuh dan duha ini kita harus kentut atau BAB dan seterusnya? Lakukan. Itu termasuk uzur syar'i dan tidak akan membatalkan kepada keberlangsungan dari hadis Rasulullah, keberlangsungan dari subuh sampai waktu duha. Tidak akan mengganggu ibadah usul, ittisol, persambungan ibadah tersebut. Tidak, karena itu termasuk uzur syar'i. Kita harus misalnya keluar sebentar,
ada orang atau keluar sebentar untuk pipis, keluar sebentar untuk BAB, keluar sebentar untuk dan lain-lain yang diperbolehkan oleh syariat, itu tidak akan membatalkan kepada persambungan atau ittisal daripada ibadah untuk mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beribadah umroh. Bahkan menahan itu tidak baik, Mbak. Jangan ditahan-tahan, Mbak. Kita itu merusak, bahkan mengganggu kepada kesehatan tubuh kita. Setiap yang mengganggu pada tubuh kita, la darara wala dirara. Itu sangat tidak diperbolehkan oleh syariat. Apapun yang akan memberikan mudarat atau berdampak mudarat, berdampak tidak baik kepada kita atau kepada orang lain, maka itulah Islam tidak ada la darara wala dirara fil Islam, tidak ada dalam ajaran Islam. Kita enjoy saja. Artinya tidak ada yang harus dipaksakan. Kita sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Ketika sekiranya ada yang memudaratkan, ada yang membahayakan atau berdampak mudarat kepada pribadi atau kepada orang lain, maka itu jangan dilakukan dan tinggalkan. Ketika memang terkait dengan sebagaimana kesempurnaan sebuah ibadah, itu tidak akan membatalkan pada kesempurnaan ibadah tersebut. Mungkin begitu, Mbak Gita. Oke, baik. Dan kita sudah di penghujung waktu, Ustadz Said. Alhamdulillah. Tadi sudah terjawab 3 pertanyaan dari beberapa penelpon gitu. Dan kembali pada niat ya, Ustadz ya. Mungkin kita sama-sama hari ini, saya nih ya, terutama berniat ingin masuk surga ya, Ustadz ya. Berniat ingin masuk surga dan berusaha sebaik mungkin melakukan hal terbaik, amalan apa saja yang bisa membawa saya ke dalamnya, membawa saya pada keriduan Allah. Tapi niatnya sama ya Ustadz ya, kita niatan masuk surga. Semoga dicatat semua apa yang menjadi niatan baik dan apa yang akan menjadikan usaha kita supaya masuk ke dalamnya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin, insyaallah. Baik. Amin. Terima kasih Ustadz Said Samsuri hari ini di Sabtu 25 Januari sudah di Mutiara Pagi, sudah diingatkan, dan semoga lancar aktivitasnya. Amin. Amin, Mbak. Di luar kota nih ya Ustadz ya. Ada kedinasan, Mbak, masalahnya nih. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, sampai kembali lagi ke rumah bersama keluarga dan di Mutiara Pagi juga bersama RRI. Saya Gita Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih banyak Ustadz Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.